Silang sengketa terus mewarnai polemik soal makam UJ. Pasca makam itu dibangun, bukan kedamaian yang didapat, melainkan silang sengketa dan ketidakharmonisan. Keluarga UJ tetap ingin mempertahankan kondisi makam seperti sekarang. Benarkah bangunan makam UJ menyalahi peraturan daerah? Benarkah pula pihak terkait akan segera menyurati keluarga UJ agar mengindahkan peraturan yang ada? Sesuai perda yang sudah dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta, Perda 3 tahun 2007, aturan pemakaman yang sudah ditentukan adalah makam yang ada plaketnya dan pusara aja. Yang saya paham adalah makam almarhum seperti itu, maka tolong makam itu tidak diotak-atik sebagaimana pesan para alim ulama. Nanti akan kita bersurat dulu kepada pihak keluarga sebagai ahli waris agar mereka memahami perda ini berlaku universal, tidak berlaku pribadi, keseluruhan untuk di pemakaman DKI Jakarta ini. Kalaupun ada opini-opini makam itu harus sederhana, ya sudah makam orang itu saja yang sederhana. Nggak usah disamakan karena perjuangan orang itu dengan almarhum beda. Ya, yang berziarah ke orang itu dengan yang almarhum juga beda, jangan disamain. Silang sengketa makam UJ menyeruak setelah Pipik mengutarakan kekecewaannya pasca berziarah ke makam UJ. Istri almarhum UJ ini gusar mendapati makam almarhum suaminya sudah dibangun begitu megah. Padahal dirinya dan anak-anak sering diamanati oleh almarhum soal makam berhias rumput nisan yang pendek. Lantas benarkah karena silang sengketa tersebut, hubungan keluarga UJ dengan Pipik jadi tak harmonis? Mengenai makam UJ, saya pun sudah mendapatkan laporan bahwa dari Bu Pipik sendiri insya Allah sudah tidak ada masalah lagi. Apalagi para alim ulama seperti habaib, juga kiai-kiai yang langsung mengomentari dan meminta kepada kami. Bahkan kalimat yang lebih kuat itu adalah mengamanatkan kepada kami agar makam itu tidak diotak-atik. Saya pun juga kan bertanya kepada ulama-ulama, bertanya kepada guru-guru yang beliau yang sudah dekat sekali ke Allah, ya, sudah ahli tasawuf, ya, sudah luar biasa. Saya tanyakan bagaimana soal makam ini, lalu bagaimana hak anak-anak saya, gitu kan. Saya emang nggak perlulah nanya hak saya, ya, tapi saya akan terus memperjuangkan hak anak-anak saya. Mereka ini yatim, mereka masih mempunyai hak atas diri abihnya, dan mereka ulama-ulama besar itu mengatakan bahwa memang waktu itu Rasulullah pernah bilang ke Ali seandainya ada makam yang bangunannya tinggi, maka hancurkan. Itu kata Rasulullah. Dan memang mereka ulama-ulama itu juga mengatakan sebaiknya tidak terlalu tinggi. Kenapa kok dalam urusan ini seakan-akan Ibu Pipik masih dianggap sebagai istri almarhum Ustaz Jeffrey? Nggak boleh, kita dosa begitu. Bila suami kita meninggal dunia, sadarkan diri bahwa aku pernah punya suami. Dan tolong, jangan terus mengaku-ngaku bersuami ini padahal orangnya sudah meninggal. Itu sama saja mengaku punya suami jenazah. Jangan. Lepas dari polemik makam UJ yang belum juga berakhir, aktivitas sosial Miss World 2013 terus menggeliat di Bali. Kemarin digelar acara penggalangan dana untuk anak-anak cacat. Penggalangan dana dilakukan dengan melelang barang-barang yang dibawa oleh para kontestan dari negara asal mereka. Dalam charity brunch ini, para peserta Miss World 2013 terlihat anggun mengenakan beragam kebaya dan kain batik khas Indonesia. As a cultured pearl-shaped wreath. It's brought all the way from Venezuela. It is a challenge to this. So maybe you can explain your art. There's among other things, but she also works as a philanthropist. She works to 10 million. 10 million bid. Let's just do this. Ladies and gentlemen, this very special picture. Now let's hear it from Miss USA and her father. And it's such a serious issue across the world, not just in South Africa. That's why I felt that bringing the auction gift. 12 million. Who's going to go 14 million? Wonderful. Wonderful. Welcome to the
wonderful host for this year's Miss World, Ibu Liliana. Come on. I don't think you can turn up the video. Come on. Need to sail off in a boat. There we go. This is a Russian Like yes, that's more like it. We're going to get tonight. Thank you very much. We want to say thank you, but don't you think It's beautiful. it's beautiful? So, Are you there? Just want to buy this one? Ryan, while you're to come to collect our prize item. And I think Denise, if you would, maybe with Denise here, I think we need you to come and stand with Denise. We'll give this item, maybe here between, there we are. It's wonderful. And the item as well. Making their silent donations through this evening's event. Boleh tepuk tangan semua, terima kasih banyak untuk Miss World Indonesia 2013. A donation is another. Pemirsa, sesaat lagi rekan saya Dona Arsinta akan hadir di hadapan Anda dalam Silet. Silakan Dona. Ya Mila dan pemirsa, Silet siang ini akan menghadirkan liputan eksklusif saat Liming dan keluarganya meretas aksi tabur bunga di Pusara Olivia Dewi. Seperti apa kabut duka yang masih menyelimuti batin Liming dan sang bunda atas kepergian Olivia? Lantas benarkah Liming juga akan segera menghapus nama Natalie Margaret dalam nisan Olivia? Simak kabut duka yang masih menyelimuti keluarga Liming yang akan dirangkum dengan kisah pemakaman termahal di dunia hanya di Silet setelah ini. Baiklah pemirsa, saksikan kisah selengkapnya hanya di Silet sesaat lagi. Dan jangan lupa saksikan terus Intens setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan hari Sabtu dan Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di RCTI.